Selamat datang di kanal YouTube Padu Kota, kanal untuk berbagi keilmuan planologi, fenomena keruangan, regulasi tata ruang, dan bincang tematik. Kita sudah pernah membahas tentang pentingnya perencanaan kota. Seberapa pentingnya keilmuan perencanaan kota bagi kepala daerah yang menginginkan daerah atau kotanya mampu menyelesaikan masalah yang ada, serta mampu bersaing dengan daerah atau kota di sekitarnya. Tentu saja perencanaan kota tidak semudah yang dibayangkan ya. Maka kali ini kita coba ya membahas apa saja tantangan dalam pembangunan perkotaan, terutama terkait isu-isu perkotaan di masa kini dan di masa depan. Sebelumnya, saya mohon dukung selalu kanal ini dengan klik tombol subscribe dan like juga video yang sudah saya buat. Serta saya persilahkan untuk menyampaikan komentar terkait konten video, topik menarik, ataupun masukan untuk kemajuan kanal ini. Tingginya daya saing masyarakat dan kompetensi dari sumber daya manusia mengakibatkan masyarakat perkotaan susah untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Apalagi masyarakat yang berada pada taraf kehidupan menengah ke bawah. Kurangnya kesempatan ini merupakan kerugian bagi pemerintah karena sebenarnya pemerintah telah kehilangan banyak sekali kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di sektor formal. Alhasil, tidak jarang masyarakat perkotaan justru mendapatkan pekerjaan di sektor informal yang memiliki income tidak stabil atau bahkan dengan income di bawah rata-rata. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan terjadi dan berdampak buruk terhadap pembangunan kota. Kesenjangan sosial ekonomi tersebut akan diperburuk dengan adanya globalisasi sehingga memperbanyak permasalahan perkotaan karena kemampuan bersaing yang masih kurang. Inilah yang menjadi tantangan terbesar pemerintah yang dihadapkan pada tantangan dunia untuk terus berlomba. Di sisi lain, masih banyak masalah yang baru diselesaikan seperti isu pencemaran lingkungan, birokrasi yang rumit, daya saing daerah, dan masih banyak lagi ya. Memang mengelola sebuah kota untuk dapat berkembang tidak semudah itu. Setidaknya ada 5 isu pembangunan perkotaan yang perlu diperhatikan dalam merencanakan dan membangun kota maupun daerah. Yang pertama adalah urbanisasi. Mengingat semakin banyaknya penduduk Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan, peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini antara lain disebabkan semakin banyaknya penduduk dari pedesaan yang menjadi penduduk kota. Berdasarkan perkiraan pada tahun 2025 nanti, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan mencapai 60%. Sebaliknya, jumlah penduduk di pedesaan diprediksikan akan semakin menurun. Peningkatan jumlah penduduk kota tentunya akan memberikan berbagai implikasi bagi pembangunan perkotaan. Dilihat dari sebaran penduduk perkotaan saat ini dan proyeksinya pada waktu mendatang, konsentrasi pertumbuhan penduduk kota terjadi di Pulau Jawa yang hanya merupakan 7% dari lahan di seluruh Indonesia. Konsentrasi atau aglomerasi ini terjadi terutama di Jabodetabek dengan 20% dari total penduduk perkotaan di Indonesia berada di Jabodetabek. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi berlebihan dan tidak meratanya penyebaran penduduk perkotaan. Selain itu juga terutama di kota-kota metropolitan telah terjadi perkembangan fisik perkotaan yang membentuk kawasan penyangga dalam bentuk kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota intinya. Hal ini menyebabkan tidak efisiennya pelayanan kota serta menurunnya kinerja kota. Selain itu, hal tersebut juga berarti semakin dieksploitasinya sumber alam sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas kehidupan kota secara individu. Hal ini akan berkaitan dengan isu lingkungan.
yaitu kota menjadi tempat konsentrasi penduduk sehingga terjadi perusakan lingkungan, timbulnya polusi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang sulit untuk dihindarkan. Yang kedua adalah kemiskinan. Permasalahan yang timbul akibat urbanisasi adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan, sehingga masalah kemiskinan perkotaan merupakan masalah yang krusial yang banyak dihadapi kota-kota di Indonesia. Yang paling mudah dan terlihat jelas dari wajah kemiskinan ini adalah kondisi jutaan penduduk yang tinggal di permukiman kumuh dan liar. Kondisi kekumuhan ini menunjukkan keseriusan tentang masalah sosial ekonomi, politik, dan lingkungan yang bermuara pada kondisi kemiskinan. Pengertian kemiskinan sendiri memiliki makna yang multidimensi ya, dari mulai rendahnya pendapatan, kekurangan gizi dan nutrisi, kemudian tidak memperoleh pelayanan dasar yang memadai, tidak layaknya tempat tinggal, ketidakamanan, kurangnya penghargaan sosial, dan mungkin masih banyak lagi. Mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia, sesuai dengan data BPS atau Badan Pusat Statistik, bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%. Hal tersebut menurun sekitar 0,17% dibandingkan pada September 2021 dan menurun 0,6% dibandingkan Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang atau menurun 0,34 juta orang dibandingkan September 2021 dan menurun 1,38 juta orang dibandingkan dengan Maret 2021. Walaupun telah berangsur-angsur diusahakan untuk mengentaskan atau mengurangi kemiskinan, dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun mendatang ini, mungkin kemiskinan masih tetap merupakan masalah penting, sehingga perlu ditangani secara bersama-sama, terutama di kawasan perkotaan. Harapannya adalah bahwa masalah ini semakin lama akan semakin dapat berkurang. Masalah kemiskinan erat kaitannya dengan ketimpangan, baik ketimpangan antar golongan sosial ekonomi di perkotaan, ketimpangan antara perkotaan dan perdesaan, kemudian juga ketimpangan antar wilayah atau kawasan secara nasional. Ketimpangan ini tak dapat dilepaskan dari masalah-masalah sosial dan budaya. Yang ketiga adalah kualitas lingkungan hidup perkotaan. Masalah yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup dan pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat kota meliputi aspek fisik seperti kualitas udara, air, dan tanah, kemudian kondisi lingkungan perumahan yang kumuh, kepadatannya tinggi, lokasi yang tidak memadai, serta kualitas dan keselamatan bangunannya. Kemudian juga terkait ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kota, kemudian aspek sosial, budaya, ekonomi, seperti kesenjangan dan ketimpangan antar golongan atau antar warga. Dan yang terakhir adalah pemerataan jaminan keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kekumuhan kota dapat disebabkan kurangnya kemampuan kota dalam melayani kebutuhan penduduk, seperti upaya pemenuhan fasilitas dan infrastruktur kebersihan. Di sisi lain, kekumuhan juga dapat disebabkan kualitas SDM yang kurang ya. Ini pun bisa sebagai dampak dari kemiskinan sehingga tidak memiliki akses untuk pendidikan tinggi ataupun mata pencaharian yang memadai sehingga tidak dapat income untuk hidup yang lebih layak. Kekumuhan kota bersumber dari kemiskinan kota yang disebabkan kemiskinan warganya dan ketidakmampuan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakatnya. Yang keempat adalah kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan perkotaan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan ya antara lain kapasitas sumber daya manusia yang cukup,
Pengembangan sumber daya manusia ini meliputi kelompok eksekutif, legislatif, dan juga pelaku lainnya seperti masyarakat dan dunia usaha. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di era desentralisasi adalah keterbatasan kemampuan teknis dan profesional untuk menjaring aspirasi masyarakat. Di bidang legislatif, mungkin ya sebagian di antaranya masih memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal serta berpengalaman dalam politik. Pemerintah daerah memiliki kebutuhan yang sangat mendesak untuk mencapai kapasitas dalam pembangunan, terutama dalam hal perencanaan, perencanaan rekayasa atau engineering design, kemudian budgeting atau penganggaran, kemudian akuntansi, keuangan, dan manajemen proyek. Pembangunan kapasitas perlu diutamakan sehingga daerah mampu mendayagunakan sumber daya yang ada untuk kebutuhan yang lebih spesifik. Kelembagaan dalam era pasca desentralisasi juga perlu diperhatikan, terutama karena kewenangan pengelolaan dan pembangunan kota ada di tingkat daerah. Dengan banyaknya pihak yang terkait dan bertanggung jawab akan pengelolaan dan pembangunan kota, koordinasi antara berbagai pihak ini menjadi sangat penting. Isu yang terakhir atau isu yang kelima adalah pertumbuhan antar kota yang belum seimbang, yaitu terkonsentrasinya penduduk di daerah-daerah tertentu, khususnya di Jawa, Bali, sehingga membawakan kondisi yang pertama seperti pertumbuhan kota besar dan metropolitan saat ini masih terpusat di Pulau Jawa, Bali. Pertumbuhan kota menengah kecil, terutama di luar Pulau Jawa, berjalan lambat dan pembangunannya relatif tertinggal ya. Kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di perdesaan umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan. Hal ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah sehingga menumbuhkan urbanisasi yang tidak terkendali. Kemudian adanya eksploitasi sumber daya alam di kota-kota besar dan metropolitan untuk mendukung dan meningkatkan ekonominya serta memenuhi kebutuhan penduduknya. Selain itu, adanya konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan, dan industri. Hal ini mengurangi potensi persediaan pangan dan konversi lahan lapangan pekerjaan sehingga mendorong penduduk perdesaan untuk pindah atau melakukan urbanisasi ke perkotaan untuk bekerja di sektor tersier atau sekunder. Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi di perdesaan. Peran kota yang diharapkan mampu menjadi motor pertumbuhan dan mendorong perkembangan di desa justru memberi dampak yang merugikan di wilayah perdesaan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih tingginya minat urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Masuk pada bagian kesimpulan, ya, jadi pergerakan penduduk perkotaan memang fokus pada beberapa tujuan saja ya, yang mengakibatkan adanya konsentrasi berlebihan penduduk, misalnya di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek. Secara fisik, penyebaran penduduk yang tidak merata ini mengakibatkan meluasnya wilayah perkotaan, meluasnya daerah pinggiran, terutama di sekitar kota-kota besar dan metropolitan. Meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan suburban ini telah mengintegrasikan kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota intinya sehingga terjadi konurbasi. Apabila sebelumnya ada Jabodetabek, kemungkinan ada Jabodetabek Jur atau ditambah dengan Cianjur. Selanjutnya adalah perumusan kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan. Pada dasarnya adalah mewujudkan visi tentang perkotaan yang kita harapkan akan dapat terjadi dalam 20-25 tahun ke depan. Perumusan visi tersebut didasarkan pada isu-isu utama yang dihadapi dalam pembangunan perkotaan saat ini. Isu-isu utama tersebut mencakup urbanisasi, kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, kapasitas daerah untuk pengelolaan kota, serta pertumbuhan antar kota yang tidak seimbang.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan video lainnya dengan topik yang lebih menarik. Dukung terus saya dalam membuat video tentang keilmuan planologi, fenomena keruangan, regulasi tata ruang, serta kesempatan untuk bincang tematik. Jangan lupa dukung terus dengan subscribe kanal ini dan like juga video yang sudah saya buat. Sampai jumpa.